Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Raja Inspahanda dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 22 kelas B. Dan di e-learning kali ini, aku mau kita belajar bareng-bareng tentang mata kuliah akuntansi dasar dengan materi jurnal umum. Sebagai pacuan, aku akan mengambil kasus di perusahaan jasa. Jadi, simak sampai akhir video ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ingat singkatnya dari pengertian akuntansi itu sendiri, akuntansi itu kan mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah data transaksi untuk menjadi sebuah laporan keuangan gitu. Nah, dari siklus akuntansi itu sendiri, udah aku tulisin kayak gini. Jadi pertama-tama kita kan ada bukti transaksi. Habis itu bukti-bukti transaksi itu kita kayak bond, terus nota yang kayak gitu tuh kita olah. Habis itu kita masuk bisa langsung ke jurnal umum. Tapi kalau misalnya di pelajaran kita akan belajar dulu yang namanya PDA atau persamaan dasar akuntansi. Tapi dalam kenyataannya PDA ini tuh nggak dipakai untuk proses akuntansi itu sendiri gitu. Jadi persamaan dasar akuntansi ini kita buat untuk sebagai apa ya, kotretan lah intinya, kotretan sebelum memasuki tahap jurnal umum. Nah, sekarang di video e-learning kali ini aku mau ngebahas tentang jurnal umumnya, biar nanti teman-teman di sini bisa paham untuk ngelanjutin siklus akuntansi selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas detailnya tentang jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu apa? Jurnal umum itu adalah suatu tindakan atau kegiatan dalam mencatat sesuatu data transaksi untuk kemudian nantinya akan dilanjutkan oleh tahapan-tahapan pencatatan selanjutnya gitu, seperti buku besar, terus penyesuaian dan lain-lain. Untuk jurnal umum ini dicatatnya secara kronologis atau sesuai tanggal gitu, jadi nggak berantakan. Nah, sebelumnya jurnal umum ini tuh bisa dipakai di dua jenis perusahaan gitu. Ada untuk perusahaan dagang dan untuk perusahaan jasa yang seperti akan kita bahas sekarang. Nah, kegunaan dari dua perusahaan ini tuh si jurnal umum tuh berbeda. Kalau misalnya di perusahaan dagang kan ada banyak jurnal ya. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas gitu. Nah, tapi mereka juga butuh jurnal umum untuk sebuah transaksi yang gak masuk ke jurnal-jurnal yang tadi aku sebutin gitu loh. Jadi di perusahaan dagang itu jurnal umum dipakai untuk sesuatu transaksi yang bersifat umum atau emang gak masuk ke jurnal-jurnal khususnya. Biasanya dipakai buat kalau ada transaksi seperti retur. Nah, kalau di perusahaan jasa ini yang kegiatannya itu nggak sebesar nggak serumit perusahaan dagang. Jadi untuk perjurnalan ini memakai jurnal umum. Nah, sekarang bentuk jurnal umum tuh kayak apa atau formatnya itu kayak apa? Simple banget kayak gini nih. Nah, ini kan KOP ya, yang namanya KOP. Jadi kita tulis perusahaannya apa di sini, misal kayak UD Sejahtera gitu. Jurnal umum atau general journal. Terus di sini periodenya, tanggal, bulan dan tahunnya gitu. Di sini ada tanggal, ya karena tadi aku bilang kalau jurnal umum itu bersifat kronologis, jadi emang harus ada tanggalnya ya, dan ini penting banget biar nggak acak-acak gitu. Kayak dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Gak tiba-tiba tanggal 1, tanggal 12, terus balik lagi ke tanggal 7 gitu. Nah, itu tuh salah gitu. Bersifat kronologis, terus di sini ada deskripsi, di mana deskripsi ini nanti disimpan nama-nama akun. Jadi akunnya apa pada apa disimpan di sini, kayak misalnya nanti dibahas, tapi ini contoh doang gitu, kayak kas pada pendapatan kayak gitu misalnya. Nah, akun-akun tersebut disimpan di kolom deskripsi. Lalu ada ref atau referensi ini tuh bisa dipakai untuk nomor akun. Jadi misalnya tadi kan kas, nomor akunnya berapa, misalnya 100, 100 gitu kan. Terus ini baru debit dan kredit buat nyimpen nominalnya. Jadi kas 100, terus nominalnya misalnya 10.000, terus nanti ada pendapatan, referensinya berapa, dan nominalnya juga berapa gitu. Ini buat formatnya ya, buat jurnal umum kayak gini.
nanti kita bakal isi bareng-bareng contoh soal di format ini ya. Oke, jadi sebelum ngerjain ke format yang tadi, teman-teman tuh harus memperhatikan beberapa hal gitu, biar nantinya nggak salah. Apa aja? Jadi yang pertama itu ada nama akun. Nama akun yang akan digunakan dan disimpan di deskripsi ini. Teman-teman harus tahu kayak akun apa sih yang cocok gitu, yang bakal dipakai nantinya. Dan sifatnya gimana, bertambah atau berkurang, biar nantinya teman-teman tahu di sini waktu ngisi misalnya kas, di sini ditulis kas, teman-teman di sini tahu kas tuh debit atau kredit kalau bertambah. Terus tadi pendapatan tuh masuknya debit atau kredit gitu. Karena penulisan format tuh didahului oleh debit. Jadi debit pada kredit gitu ya misalnya. Nah, teman-teman kan harus tahu nih mana yang debit, mana kredit. Jadi ada trik buat ngingetnya gitu ya. Jadi teman-teman cuma harus ingat 5 aja. Ada 5. Yaitu ada harta, utang, pendapatan, modal, dan beban. Yap, cuman bisa diingat-ingat 5 ini aja. Harta tuh kan ada banyak ya. Harta tuh isinya ada kas, ada perlengkapan, peralatan gitu kan. Kalau utang kan ya utang gitu. Pendapatan ada kayak pendapatan jasa atau pendapatan aja juga bisa disebut pendapatan gitu. Terus modal misalnya kayak investasi yang kayak gitu masuk ke modal. Beban ini beban ya teman-teman. Beban tuh banyak, kayak ada beban gaji, beban listrik, beban utility yang kayak gitu tuh masuknya beban. Nah, di sini gampang inget-ingetnya. Kita buat tabel. Aduh, maaf ini asal. Kita buat tabel, terus ini bertambah. Dan ini berkurang. Daripada nginget dua-duanya, aku kayak punya saran buat hafalin aja salah satunya gitu. Kayak kalian ngapalin harta bertambah di mana atau utang bertambah di mana, biar nantinya si berkurangnya itu mengikuti, atau salah satu atau yang berkurangnya aja gitu. Jadi harta berkurang di mana, utang berkurang di mana. Jadi nggak usah dua-duanya juga dihafalin karena sifatnya itu kan opposite gitu ya, kayak kebalikan. Kalau misalnya bertambah di debit, otomatis berkurangnya di kredit. Oke, jadi aku tadi mulai dari harta. Harta itu bertambah di debit, jadi secara otomatis berkurang di kredit. Selanjutnya, utang. Utang itu bertambah di kredit. Jadi, kalau berkurang di debit. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan itu bertambah di kredit. Jadi, berkurangnya di debit. Modal juga bertambah di kredit. Dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit. Berkurangnya di kredit. Nah, kalau misalnya burem ya tadi. Nah, misalnya anggap aja sekarang kita hafalin cuman yang ininya aja yang bertambah. Kita tutupin yang berkurangnya. Kan ada dua kesamaan ya, dimana harta itu bertambah di debit, beban itu bertambah di debit. Nah, ini bisa jadi teman-teman bantu teman-teman buat menghafalnya gampang. Kalau ada harta, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan bertambah, dia ada posisinya di debit. Dan beban, kayak beban gaji, beban listrik yang gitu bertambah di debit juga. Sisanya kayak misalnya utang, pendapatan, atau modal bertambahnya di kredit. Jadi kalau berkurang tinggal lihat aja kebalikannya gitu. Segitu buat nama-nama akun. Jadi jangan salah ya, jangan kebalik. Yang kedua, ada nilai rupiah. Atau bisa disebut nominal ya. Nilai rupiah atau nominal. Jadi, teman-teman jangan salah dalam masukin nominal ke bagian debit kredit di sini, jangan salah. Kayak perhatiin gitu soalnya maunya apa, disuruhnya apa gitu. Kayak ada misal nih ya. Misal UD Sejahtera tuh dia UD Sejahtera membeli perlengkapan.
membeli perlengkapan sebesar 10.000. Misalnya, ini kan nominalnya jelas ya, membeli perlengkapan sebesar 10.000 secara tunai gitu misalnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung masukin nilai 10.000 ini ke dua ini. Ya, entah itu apa nanti akunnya, pokoknya nominalnya bisa langsung dimasukin ke sini 10.000. Karena di sini perintahnya emang membeli perlengkapan sebesar 10.000 secara tunai, gak ada lagi. Contoh kedua, sama, udah sejahtera itu membeli perlengkapan sebesar 10.000, tapi dia baru bayar 10%. Dia baru bayar 10%. Gak mungkin teman-teman masukin angka 10% ke sini kan. Harus dihitung dulu 10% dari 10.000 ini berapa. Kayak jadinya 10, dihitung dulu 10 per 100 dikali 10.000 berapa. Baru nominal benerannya itu masukin ke sini. Kenapa? Karena dia di sini highlight-nya itu dia bilang baru bayar. Berarti uang yang diterima atau uang yang keluar itu cuma 10%, nggak sebesar 10.000 gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini harus banget diperhatiin biar nantinya nggak salah nominalnya atau salah masuknya gitu nanti di format ini. Oke, yang sama juga pentingnya yaitu tanggal transaksi. Balik lagi aku ingetin gitu ya ke teman-teman kalau tanggal transaksi itu penting secara berurutan karena jurnal umum itu kan bersifat kronologi, makanya kita harus dari kayak misalnya kayak tanggal 1, terus 5, 7, 12. Nah, harus berurutan kayak gini. Ini benar. Jangan sampai kayak 1 udah ke tanggal 7 terus balik lagi ke tanggal 5 terus dilanjut lagi ke tanggal 12 gitu. Yang gini salah, harus berurutan tanggalnya gitu. Begitu kalau misalnya jurnal umum di perusahaan jasa. Oke, karena hal-hal penting tadi udah aku jabarin, sekarang biar lebih paham gitu ya, kita praktek langsung mengisi ke format ini. Nah, kita isi dikit aja dulu, mungkin 5 kali ya, aku pilih 5. Baik, oke, jadi di sini ada Salontika lah ya, Salontika tuh. Tulis di sini sebagai kode perusahaan. Salontika General Journal, baru di sini bulannya apa? Desember 2017. Aduh maaf tulisannya jelek banget. Malu. Desember 2017. Sekarang kita ke transaksi yang pertama nih. Katanya, transaksi pertama dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017. Di mana pada tanggal tersebut Tika melakukan penyetoran modal awal ke dalam rekening bank atas nama Salontika sebesar 50 juta. 2 Desember. Di sini teman-teman bisa tulis buat awalan 2017 sebagai tahun terus bulan. Biar nantinya cuma tinggal nulis 2, 4 kayak gitu ke bawahnya. Katanya tadi tanggal 2. Jadi tanggal 2 Desember tuh dia nyetorin modal ya. Modal awal sebesar 50 juta. Kalau misalnya kita nyetorin modal, berarti kita punya kas kan ya. Kita dapat modal nih, kita punya uang. Berarti kalau kita punya uang, otomatis kas kita bertambah. Tadi kalau kas bertambah gimana? Kas bertambah di debit. Berarti debit dulu. Nanti isinya di sini. Kas bertambah di debit. Berapa? 50 juta. Langsung tulis aja 50 juta. Kayak gini. Udah beres buat yang kas. Nah, terus lawan akunnya apa? Karena katanya tadi bilangnya penyetoran modal awal, berarti lawan akunnya modal. Jadi, bentar. Modal. Kalau modal apa? Dimana modal bertambah. Dan modal bertambah di kredit. Otomatis nanti diisi di sini. Penulisannya gini teman-teman. Kas pada modal. Agak menjorok gitu ke sebelah kanan kalau misalnya yang kredit. Biar beda aja gitu, mana debit, mana kredit. Sebesar 50 juta juga sama. Tada! Selesai buat transaksi tanggal 2. Kita lanjutkan di transaksi selanjutnya. Selanjutnya, katanya
Masih di tanggal yang sama, Tika membayar sewa ruko per tahun dan dibayar di muka sebesar 12 juta. Masih di tanggal yang sama, berarti masih di tanggal 2. Kita tulis lagi aja 2. Masih tanggal 2, membayar sewa ruko, berarti sewa, membayar sewa. Anggap aja sewa. Berarti kan kas kita ini ya, kita berkurang. Dan sewa itu bertambah. Sewa itu masuknya ke akun harta ya, teman-teman. Jadi di sini kita cuman ngomongin harta aja. Jadi harta sewa sebagai harta itu bertambah, kas juga sebagai harta berkurang. Posisinya gini, berarti tulisannya sewa dibayar di muka. Wah, nge-lag. Oh, enggak deng. Sorry ya kalau misalnya videonya agak-agak. Sewa dibayar di muka sebesar mana ya? Sebesar 12. Benar nggak sih? Oh ya benar. Sebesar 12 juta. Kita tulis di sini 12 juta. Dan karena kita bayar sewa, jadi kasnya berkurang. Kita tulis di kredit. Kas, pada kas sebesar juga sama 12 juta. Kayak gini, jadinya sewa dibayar di muka, pada kas sebesar 12 juta. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang di tanggal 4 nih katanya. Di tanggal 4, Tika itu membeli peralatan salon secara kredit sebesar 6.500.000. Jadi kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 4, dan katanya apa? Membeli peralatan salon secara kredit, berarti nanti peralatan salonnya akan bertambah, tapi dia nggak ngeluarin uang, dia secara kredit, berarti dia bakal ngutang. Ya, kalau utang di mana? Utang di kredit. Pertama-tama kita tulis dulu peralatan di sini. Peralatan atau mungkin perlengkapan kali ya, karena di sini dia belum jelas. Peralatan atau perlengkapan si salon itu dan sebesar 6.500.000. Tulis di debit 6.500.000. Karena biasanya kalau misalnya pembelian perlengkapan itu pada kas, jadi kayak peralatan pada kas gitu. Nah, sekarang katanya secara kredit, jadi hutang. Jadi peralatan pada utang. Peralatan pada utang secara kredit 6.500.000. Begini penulisannya. Jadi buat tanggal 4 itu peralatan atau perlengkapan salon pada hutang sebesar 6.500.000. Kita lanjut lagi. Salon Tika ini juga melakukan transaksi pada tanggal 9. Tanggal 9, tulis 9. 9 di mana Tika menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan salonnya. Kalau misalnya kita nerima uang dari pelanggan, berarti itu bisa disebut sebagai pendapatan jasa gitu. Sekarang kita tulis dulu di sini tanggal 9. Tanggal 9. Katanya menerima pendapatan. Kalau dilihat di sini, pendapatan itu ada di bertambah secara kredit. Makanya kita jangan ditulis dulu pendapatannya, tapi kita analoginya tuh kita dapat uang dulu gitu. Jadi kita punya uang, makanya ditulis kas, baru pada pendapatan. Kasnya sebesar 2 juta. 2 juta dan pendapatan sebesar 2 juta juga. Di sini teman-teman bisa nulis antara pendapatan aja atau pendapatan jasa karena ini perusahaan jasa gitu ya. Jadi buat tanggal 9 ini akunnya itu kas pada pendapatan jasa sebesar 2 juta dan 2 juta. Lanjut, kayaknya ini bakal jadi contoh terakhir gitu kali ya. Yang kelima ini katanya di tanggal 15 salon Tika mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar kewajiban usaha. Rinciannya itu katanya ada gaji, utility, dan biaya lainnya. Kita tulis dulu tanggal 15. Nah, jadi di soal ini tuh si Tika ini ngebayar beberapa beban guys. Jadi ada beban gaji sebesar 2.500.000, terus beban utilitas. Utilitas tuh kayak air sama telepon atau listrik lah. Jadi listrik, air, dan telepon itu bisa disebut utilitas. Terus dia juga bayar beban lainnya sebesar 300.000. Jadi penulisannya sesuai yang ini lagi. Beban itu bertambah di debit. Dan kalau misalnya kita bayar beban, berarti kas kita ngurangin kan. Kas berkurang di kredit. Tulisannya
Bisa langsung kalian tambahin dulu semuanya, atau bisa dirinciin aja gitu. Kayak aku ini nulisnya beban gaji. Terus tulis dulu kalian biar gak lupa. Beban gaji berapa? 2.500.000. Beban gaji sebesar 2.500.000. Terus beban utility, beban utility. Utilitas kali ya kalau bahasa Indonesia nih. Beban utilitas sebesar 550.000. Benar kan? 550.000. Dan yang terakhir beban lainnya katanya. Beban lainnya itu sebesar 300.000. Nah, teman-teman bisa dijabarin kayak gini atau bisa pakai koma aja gitu, kayak beban gaji koma, beban utilitas koma, beban lainnya. Nominalnya di sini ditambahin nanti sama teman-teman. Kalau aku kan dijabarin kayak gini. Baru lawan mainnya apa? Karena di sini dia nggak ngomongin tentang bayar secara kredit gitu ya. Berarti dibayar secara tunai, yaitu pakai kas. Kasnya di kredit kurang karena kita bayar beban. Berkurangnya berapa? Totalin dulu ini. Aku hitung dulu pakai kalkulator. Totalnya itu 3.350.000. 3.350.000. Tada. Ini buat tanggal 15. Seperti ini jurnalnya. Nah, setelah aku ngitung dengan cara ditambahin semuanya, debitnya itu sebesar segini. Ada kelihatan gak ya? Nah, 73.850.000 ditulis di sini ya. 73.850.000. Nah, 73.850.000. Sekarang giliran ngitung yang kreditnya. Oke, yang kreditnya juga sebesar segini ya, sama ya. Mana ya? Nah, 73.850. Berarti sama ya teman-teman, di sini posisinya itu balance. Berarti nggak ada yang salah. Ini buat contoh pengerjaan jurnal umum di salon Tika atau perusahaan jasa. Teman-teman, mungkin sampai di sini aja sesi diskusi e-learning kali ini bersama aku Raja Dispahanda. Dan selamat mengikuti episode e-learning selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.